warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk bab 24, yaitu web server Apache 2. Masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya. Oke, di bab 24 ini ada 8 materi. Yang pertama, install web server Apache. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, install web server Apache. Kita akan melakukan konfigurasi tools ataupun Apache pada web server, yang mana web servernya akan kita akses melalui browser. Oke, kita langsung masuk saja pada klien. Nah, di sini pada Ubuntu klien kita bisa remote web servernya terlebih dahulu dengan, sebentar nih saya buka tab baru. Oke, di sini saya buat dengan saya masuk ke ssh spasi via @10.10.4-p spasi 2024. Yes. Oke. Di sini kita pastikan bahwa kita bisa melakukan dig domainnya dengan membuka di sini, buka tab baru lalu masukkan perintah dig octavia.com. Oke, di sini sudah bisa. Kita masuk ke server 3 Debian. Dan di sini kita Ctrl Alt terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke root sumin. Oke. Di sini kita bisa install Apache-nya dengan komen apt spasi install spasi Apache 2. Enter. Oke, di sini sudah selesai untuk penginstalan Apache-nya, Apache 2-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke browser. Lalu di sini kita bisa ketikkan octavia.com. Nah, di sini akan tampilan defaultnya dari Apache-nya, yang mana nantinya kita akan ubah tampilannya. Oke, untuk materi pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, konfigurasi basic web server. Teman-teman bisa masuk server 3-nya. Kemudian di sini kita akan ubah tampilan defaultnya dengan basic configuration. Dengan di sini saya masuk ke dalam server 3 di terminal klien. Kemudian kita masuk ke file cd spasi /etc/apache2. Enter. Oke, di sini kita akan coba ls. Ini terdapat directory situs available, yang mana di dalamnya terdapat beberapa file. Dan di sini saya coba ls spasi situs strip available. Di sini terdapat dua file, yang 00 default dan default SSL. 00 default digunakan untuk membuat server yang HTTP, sedangkan default SSL digunakan untuk web server sebagai HTTPS. Sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi HTTP terlebih dahulu. Kita coba edit filenya dengan komen nano spasi situs strip available /000 strip default.conf. Oke, di sini kita gunakan row bawah. Nah, di sini terdapat server admin, yang mana ini merupakan email untuk administratornya. Di sini saya ganti menjadi, sebentar, menjadi admin /octavia.com. Oke, kita bisa save, Ctrl X Y, enter. Sekarang kita coba cek pada ls spasi /var/www/html, enter. Nah, maka di sini terdapat indeks HTML, yang mana ini digunakan untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Di sini kita bisa nano spasi /var/www/html/index.html.
kita bisa enter. Nah, di sini merupakan konfigurasi tampilan defaultnya. Kita bisa keluar saja, Ctrl X. Nah, kita ubah name-nya dengan perintah mv spasi /var /www/html /index.html spasi /var /www/html index.html kita bisa enter. Oke, kemudian kita buat file baru dengan touch spasi /var /www/html index.html. Nah, yang akan saya buat untuk mengubah tampilan server ini, kita konfigurasikan nano spasi /var /www/html index.html. Kita enter. Oke, di sini kita bisa ketikkan h1 welcome to Octavia Oke, kemudian kita tutup satu. Oke, kita save. Oke, kemudian kita restart sistem ctl spasi restart Apache 2. Oke, kita lihat pada browser apakah tampilannya berubah. Nah, di sini kita refresh. Nah, di sini sudah berubah menjadi welcome to Octavia website. Oke, untuk materi kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, konsep virtual host. Nah, virtual host merupakan suatu metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada suatu website, yang mana dengan satu virtual ini kita bisa membuat beberapa tampilan website, di mana seolah-olah kita memiliki lebih dari satu web. Nah, di sini kita akan buat 3 website. Nanti yang pertama saya akan buat Welcome Octavia, yang mana sudah kita buat sebelumnya, dan yang kedua akan kita buat Welcome to Sales website. Yang ketiga adalah Welcome to Admin website. Oke, untuk materi ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keempat, yaitu konsep port-based virtual host. Bisa masuk ke server 3 di klien, kemudian kita ubah tampilan website menggunakan port base. Sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam cd spasi /etc /apache2/situs strip available. Enter. Oke, kita ls. Nah, maka di sini terdapat file yang bernama 00 default yang digunakan untuk mengakses tampilan dari Welcome to Octavia website. Kita akan buat tampilan baru dengan file yang sama, namun menggunakan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita bisa mengcopy saja dengan komen cp spasi 000 strip default.conf spasi sales.conf. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita masuk ke nano spasi sales.conf. Nah, di sini nampaknya di sini kita ubah. Nah, di sini kita ubah portnya menjadi 81.
Oke, selanjutnya untuk penempatan filenya. Nah, di sini kita bisa ganti ke teman-teman. Oke, di sini kita bisa ganti ke var www.html/sales. Oke, kemudian kita bisa save, Ctrl X, enter. Oke, kemudian kita harus membuat satu lagi untuk admin websitenya. Maka dari itu kita copy saja. Sini kita sales.conf. Oke, kemudian spasi admin.conf, enter. Oke, kemudian di sini kita ubah nanoadmin.conf, enter. Kemudian di sini portnya kita ubah menjadi 82. Oke, kemudian penempatannya kita html/admin. Oke, kemudian kita bisa save. Setelah itu kita bisa cd spasi titik-titik, enter, kita ls. Nah, maka di sini terdapat situs available dan situs enable. Kita coba ls spasi situs strip enable dan kita enter. Nah, maka di sini hanya terdapat 00 default.com, menandakan bahwa hanya file tersebut yang aktif gitu ya teman-teman. Kita akan mencoba buat sales.com dan admin.com menjadi aktif menggunakan command in c/etc/apache2/situs strip available. Oke, kemudian /sales.conf spasi /etc/apache2/situs.enable /sales.conf. Oke, kita bisa. Oke, sorry teman-teman, di sini saya salah komen, yaitu di sini itu bukan in ya teman-teman, tetapi ln. Kita enter. Oke, kemudian di sini lakukan hal yang sama pada admin.conf. Kita bisa enter. Oke. Kemudian di sini kita bisa ls lagi dengan ls spasi situs.enable. Nah, maka di sini itu terdapat kedua file tadi ya teman-teman yang sudah aktif. Kemudian di sini kita coba cat spasi situs.strip available. Kemudian di sini /admin.conf. Oke, jadi kan di sini kita telah mendefinisikan penempatan dokumen, yaitu var/www/html/admin ya teman-teman. Namun kita belum membuat file ataupun direktori yang ada pada direktori HTML ini dengan nama admin dan sales. Kita akan buat direktorinya, maka dari itu kita bisa kembali terlebih dahulu dengan cd spasi titik-titik, lalu kita masuk ke dalam cd spasi /var/www/html, enter. Nah, di sini kita akan buat direktorinya dengan mkdir spasi admin, kemudian kita enter. Setelah mkdir admin, kita bisa coba mkdir spasi sales.
kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan nano sales slash index HTML. Oke, kemudian di sini kita bisa ketikkan H1 dan welcome to sales website. Kita bisa oke, lalu kita bisa save. Kemudian kita masuk juga pada admin ya teman-teman. Sini kita juga ketikkan H1 welcome to admin website. Oke, kita bisa save. Lalu kita bisa cat spasi sales index.html. Kita enter. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita cek juga pada admin. Nah, di sini juga ada ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa restart dengan sistem ctl restart Apache 2. Oke teman-teman, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Di sini kita lanjut materi yang kelima, pengujian port based virtual host. Oke, masuk ke Firefox. Kemudian di sini kita akan coba apakah kita bisa menampilkan tampilan yang berbeda dengan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya dengan domain yang berbeda, tapi dengan tujuan web server yang sama. Kita buka browsernya dan kita masuk ke sales website terlebih dahulu dengan mengetikkan octavia.com/sales, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah memiliki tampilan seperti ini. Kita coba juga pada admin ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah menampilkan yang admin ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kelima cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang keenam, yaitu membuat subdomain. Oke, di sini kita buat tab baru. Lalu di sini kita bisa masuk ke ssh spasi via @10.10.10.2 spasi min p 2024. Kita enter. Yes. Oke, kita akan mengupload subdomain pertama. Kita masuk ke server 1, kemudian masuk ke root. Oke, kita akan buat subdomainnya dengan kita masuk ke cd spasi size etc/bin. Oke, kemudian di sini nano spasi db.octavia. Oke, kemudian di sini kita harus mengganti serialnya menjadi 7. Oke, sudah. Di sini saya buat baru di sini ataupun keyboard baru di sini untuk mengakses web melalui browser, yang mana kita akan mengakses dengan octavia.com, dan sekarang kita akan buat subdomain di bawahnya. Sini di paling bawah kita enter. Oke, kemudian di sini kita ketikkan sales tab in tab name tab octavia.com, enter admin tab, sorry ini salah ya teman-teman, ini in tab
name tab octavia.com. Di sini untuk yang sales dan admin kita kasih titik di belakangnya ya teman-teman, titik, kemudian di bawahnya titik, di bawahnya titik. Oke, kemudian kita bisa save dengan Ctrl X Y enter. Lalu kita restart. Enter. Kita ke klien Ubuntu, lalu di sini kita coba di spasi sales.octavia.com. Ya teman-teman, di sini sudah ada admin octavia.com-nya di 10.10.4 dan salesnya di 10.10.4. Oke. Dan di sini itu berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ke-6 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-7, konfigurasi domain base virtual host. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa masuk ke server 3. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi domainnya. Di sini kita masuk ke cd spasi. Teman-teman masuk ke router lebih dahulu. Kemudian masukkan cd spasi /etc/apache2 /situs strip apai label. Oke, kemudian kita nano spasi sales.conf. Oke, di sini kita ubah portnya menjadi 80 lagi. Oke, kemudian kita ubah juga server name-nya, hapus pagarnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ubah menjadi sales.octavia.com dengan Ctrl X Y enter. Lalu di sini kita bisa ganti juga pada admin. Sini kita ubah juga portnya menjadi 80. Lalu server name, sini kita ubah menjadi admin.octavia.com. Kemudian kita save, Ctrl X Y enter. Lalu di sini kita coba masuk ke nano spasi 0000 strip default.conf. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita juga hapus pagarnya pada server name. Kemudian di sini kita ubah menjadi octavia.com. Oke, di sini kita bawahnya lagi kita tambahkan tab server name spasi www.octavia.com. Nah, jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita bisa restart dengan sistem ctl spasi restart apache 2. Oke, untuk materi ke-7 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut materi yang ke-8, pengujian port based virtual host. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke browser. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan octavia.com ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan www.octavia.com, kita enter. Nah, di sini juga ada welcome to Octavia website, itu bisa diakses dengan menggunakan dua nama, yaitu www.octavia.com dan juga octavia.com. Kemudian kita coba sales. Sebentar. Sini
sales.octavia.com. Nah, di sini maka sudah ada welcome to sales website. Kemudian di sini kita coba admin ya teman-teman, admin. Nah, di sini juga bisa. Nah, di sini sudah bisa, maka di sini berarti kita sudah bisa mengakses website atau halaman website dengan menggunakan subdomain ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, untuk virtual host itu kita bisa membuat sebuah tampilan dari website dalam satu folder ataupun file yang sama. Yang pertama ada yang berbasis port dan ada yang berbasis subdomain. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir bab 24. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.